Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman. Guys, kita mau update progress ya dari pergerakan Bitcoin setelah breach $100,000. I think the rally still continue. Kita udah testing ke 105.000 lagi. Dan I think di previous live streaming kita udah ngomongin ya agak di awal dari live session itu. Jadi kalau teman-teman mengambil sepenggal video ya, kita ada pembahasan di situ cukup detail berbicara soal bagaimana reaction Bitcoin on the lower time frame, kemudian gimana reaction Bitcoin on the daily time frame, dia retrace untuk ngambil kayak previous high and then react dari bisa dibilang area Fibonacci 0,79%, and di lower time frame so far so good ya. I think sampai dengan hari ini, selama struktur memang masih dalam keadaan bullish ya. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman hal yang sama bahwa market structure is king ya. I think utamanya adalah kalau kita di sini supaya lebih objektif teman-teman. Jadi kita nggak ngira-ngira gitu kan, kayak ini head and shoulders nggak ya, ini bakal reject nggak ya, ini bakal sell off nggak ya, atau di sini bakal ketahan nggak ya gitu. So fokusnya satu teman-teman. As long structure-nya bullish, that's it. Ya, as long structure-nya bullish, that's it. Follow the structure, follow the higher low, the higher high, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saya rasa itu udah cukup clear ya untuk teman-teman bisa mengerti. So, saya thankful banget buat teman-teman followers yang lama. Ya, I mean, saya baru aja ngelihat ini ada komen yang luar biasa ya, teman-teman. Dari Reckless Lads 9774 sekitar 5 jam lalu. Dia bilang katanya kemarin waktu bahas NFP di live bilangnya akan bearish. Sekarang pada pump semua ya, nggak jelas YouTuber kripto satu ini. Ya, itulah sebenarnya kenapa saya update setiap hari ya. Tapi bukan pembelaan diri nih teman-teman sekalian ya. Why I did give update almost every day? Karena memang volatilitas pasar kayak gitu, ya kan? Saya nggak pernah sekalipun di dalam YouTube channel ini kamu bisa lihat ya, nggak ada yang namanya prediksi, price prediction ya, Bitcoin akan ke arah mana dan bla 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 setelah tanggal sekian. Nggak ada teman-teman sekalian ya, karena basisnya saya di sini adalah lebih ke react to market, dan itu saya sudah sampaikan di manapun, platform manapun, Twitter, social media manapun ya, Telegram, Instagram, mungkin Discord ya, SAG terutama, teman-teman SAG udah pada tahu, and we did talk about it ya just before the market rally. Jadi kalau teman-teman perhatiin dengan seksama dari update-update yang saya lakukan ya, ini salah satunya teman-teman sekalian ya. One of it adalah ini ya, looking for long. Kalau setup ini dikasih trend relatively bullish, sejak kemarin dia shift structure dan lain-lain. Ini kalau teman-teman mau lihat ya, ini teman-teman kalau mau lihat, nggak mau lihat juga nggak apa-apa. Ini saya update Bitcoin itu dalam sehari aja, nggak cuma sekali ya. Saya update tuh bisa pagi, misalkan ya pagi kayak jam segini nih, subuh saya update setelah mendekati close candle supaya teman-teman di SAG juga tahu progresnya kayak gimana. Kemudian for example kayak gini nih ya, my current plan on bla 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 bla. Terus saya bilang sama teman-teman, kalau kamu siap dengar risknya go ahead, but if you're not sure ya, maka sebetulnya bukan kamu doang, saya pun gitu, karena ngelihat time frame daily tuh ngebentuk doji. Ini sebutan lainnya adalah jarum cencu ya kan. Saya ngejelasin gini-gininya, gitu-gitunya teman-teman sekalian. Di sini saya katakan juga, saya menjelaskan ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan ya di dalam live session di SAG. MACD divergence and bla 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 bla, RSI break the high, and ada liquidity sweep on the daily time frame. Ada potensi BTC naik terus, retest ke imbalance di kisaran $100,000. Itu waktu harga di 95.000 ya kan. Sebelumnya gimana waktu NFP keluar? Ya sama, seperti hal yang saya sampaikan ya. Dan NFP itu kalau kalian lihat ya, apalagi dia tuh ya yang ngomong katanya nggak turun gimana gitu kan ya. Saya juga bingung sih teman-teman sekalian ya. Karena setelah NFP ini saya jelasin nih, biasanya jelang FOMC dan NFP ada kecenderungan volume melambat, sehingga performance untuk market agar bisa ideal bisa membutuhkan extra liquidity ya. Kan timing yang menjelang NFP menyebabkan jadi tidak perform. Nah ini apakah kurang turun ya teman-teman sekalian kayaknya ya. Dia butuh Bitcoin crash-crashnya sampai ke harga misalkan 10.000, 20.000 dan lain-lain teman-teman sekalian. Jadi itu ya. Nah
gini teman-teman ya, saya sebenarnya appreciate banget buat teman-teman followers ya yang pada kasih komen yang positif-positif ini, tapi saya pun rasanya sudah lelah ya sebetulnya menghadapi situasi kayak begini teman-teman, karena nggak semua orang memang ngerti ya kan gaya kita dalam melakukan analisa dan lain-lain gitu. Jadi apa boleh buat ya, ini saya eksekusi langsung boom ya. Jadi bye-bye ya teman-teman sekalian ya. Kita kalau mau discussnya yang positif, discuss dalam arti ya seputar marketnya gitu loh. Jangan kita ngomongin hal-hal yang ya malah nanti beradu argumentasi tapi salah gitu loh arahnya teman-teman ya. Tapi malah jadi hujatan, malah menambah dosa. Ya lebih baik saya hilangkan aja teman-teman sekalian ya. Alright, so hari ini gimana nih Vin ya? Ini Bitcoin 104.000 ya, tadi 105.000. Udah break nih ya setelah kemarin itu yang kita bahas sama teman-teman waktu lagi di live streaming, di live session yang kita bahas ya waktu yang di altcoins itu. Yang dari A sampai F teman-teman ya. Saya lupa sih sebenarnya saya mentioning itu di mana ya. I think one of the this price section I think ya, chart teman-teman. Coba saya lihat di sini. Ini sih harusnya ya waktu yang saya bilang sama teman-teman. Jadi pada intinya kalau kita lihat di situ technically ya dia having retracement 79% tuh atas body candle yang warna hijau ini before finally dia react di situ dan start mantul gitu kan. Dari sekitaran $97.300 bener-bener jadi level bottomnya, dan so far so good gitu kan. Apa yang bisa bikin Bitcoin naik sejauh itu? Sebenarnya ini adalah sesuatu yang saya bisa bilang cukup unik situasinya teman-teman, karena baru terjadi itu setelah hari Rabu, di mana momen pada saat itu CPI-nya itu angkanya naik 2,7 ke 2,9%, tapi core CPI-nya turun 3,3 ke 3,2%. Turun sama naiknya itu sebenarnya nggak jauh ya kalau kita lihat teman-teman sekalian. 0,3 ke 0,4%, 2,7 ke 2,9% ya, 3,3 ke 3,2%. Secara persentase sih mungkin nggak terlalu terasa gitu kan, lebih sedikit gitu ya 0,1%. Tapi ternyata impact-nya terhadap market jauh lebih signifikan, terutama didukung dengan statementnya si government ya, Fed Waller ya. Dia ngomong kalau di sini dia mengatakan bahwa dia melihat ada potensi beberapa kali interest rate cut di tahun 2025. Nah ini saya udah jelasin juga nih waktu live streaming kemarin bahwa sebenarnya di FOMC Economic Projection tuh ada yang namanya dot plot. Nah di dalam dot plot itu kan banyak ya anggota FOMC, totalnya ada 19 orang. Ya, Waller hanyalah salah satunya yang ngasih statement dovish. Tapi yang lain sebetulnya masih relatif hawkish. Dan itu yang sebenarnya saya pikir ini bisa jadi kayak angin segar gitu kan. Ditambah kita juga ya seperti biasa teman-teman. Saya udah pernah cerita sama kalian juga kan soal bagaimana Bitcoin itu punya satu habit ya. Setiap kali ada sebuah news, kadang-kadang malah jadi bergerak sebaliknya gitu ya. Saya ada contoh tadi di kemarin ya di El Salvador waktu September 2021 ya kan. El Salvador kasih pengumuman seminggu sebelum naik, tapi begitu pengumuman dia ternyata turun. Bitcoin ETF di tanggal 11 Januari ya, tepat pada saat pengumuman, di situ juga menyebabkan atau men-trigger adanya potensi penurunan. Kemudian apalagi teman-teman ya. Ya, I think there's a lot of example ya, kalau terutama kita ngomongin di Bitcoin, dan gak cuma Bitcoin gitu. Ada beberapa yang di altcoins juga seperti itu. Jadi seminggu sebelum hard fork misalnya ya, positif, begitu hard fork, negatif, ya kan? Teman-teman pasti inget dong kalau Ethereum ya, ada yang namanya Dencun Upgrade ya. Dencun Upgrade itu sorry teman-teman, saya coba ketik ya, by the way nice ya. Dencun Upgrade date. Masih inget nggak Dencun Upgrade tuh ya kan, tanggal 13 Maret. What is Dencun Upgrade Ethereum? Katanya bagus buat layer 2 karena fee-nya lebih murah dan bla 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 bla. 13 Maret 2024. Apa yang terjadi tuh? 13 Maret 2024 pada Ethereum. Ya, kita coba mundur dikit ya, belajar sejarah teman-teman sekalian biar ngerti teman-teman kripto. 13 Maret 2024, exactly like I mentioned before, inilah habitnya market crypto. 13 Maret 2024 and then boom ya, correction. Ya, kira-kira begitu ya. Tapi seminggu sebelum Dencun Upgrade ya, ini kan memang didukung dengan sentimen positif gara-gara ETF juga ya. Makanya kita rally gitu kan.
Dan salah satunya itu ya naik gitu. Tapi begitu hari H dan Qn upgrade nggak positif, malah turun dia. Jadi sebenarnya I think ya teman-teman sekalian ya, untuk saat ini adalah momen-momen yang sangat krusial bagi market kripto. Apakah kita akan lihat dia rally? Apakah kita akan lihat dia malah U-turn setelah nanti Donald Trump take over office ya di hari Senin? Karena sebetulnya kalau kita ngomongin secara logika sederhana teman-teman ya, bagaimana tidak kita sangat optimis dengan kondisi Bitcoin bisa rally setelah Donald Trump menjabat. Setelah kamu ngelihat ETF selama 2 hari berturut-turut, itu inflow-nya langsung di atas 1 miliar lagi. Jadi walaupun ada outflow ya selama 3 hari teman-teman, hanya butuh 2 hari saja untuk inflow-nya, bahkan 2 kali lipat daripada saat lagi outflow-nya. Outflow-nya di sini $500 juta ya kan? Ya udah ke cover lah ya, satu gitu di sini. Nah, di sini total tambah $500 juta lagi. Ini udah ke cover $755 juta ya. Total 1 miliar lebih atau 1,3 miliar dolar masuk hanya dalam waktu 2 hari. Ini tanggal 17 nih, dengan Bitcoin naik begini. Apa iya ETF-nya nggak belanja? Nggak mungkin kan. ETF-nya pasti belanja. Tanggal 17 Juni probably ini inflow juga. Nanti begitu update pagi ya teman-teman ngecek itu udah inflow lagi. Dan I think 37 miliar, ya 37,1 miliar bisa mencapai 37,5 atau bahkan kalau shocking banget ternyata dalam 3 hari ini lebih banyak lagi ya, dan 38 miliar, which means itu bakal jadi all time high-nya ETF lagi tuh ya. Total ETF sementara ini tertingginya itu ada di angka kisaran 37 miliar ini ya. Dan kalau misalkan tiba-tiba dia ternyata sampai $900 juta dalam satu malam aja atau hari ini doang, tambah positif teman-teman. Apa yang bisa men-trigger itu? Beberapa hal, kayak Treasury Secretary nominee ya, Scott Bessent says there's no reason for the US to have a central bank digital currency. Artinya ini naratifnya si Donald Trump mau ditegaskan ya, bahwa kita nggak nerapin atau nggak mengembangkan CBDC. Itu pertama. Maka lebih fokus kepada apa? Kripto ya, yang existing. Seperti yang kita ngomongin kemarin ya kan, XRP naik, HBAR naik, gara-gara katanya beberapa yang US-based kripto ini akan dijadikan sebagai reserve buat US government. Memang sih logikanya teman-teman, ini kan perusahaan ya. Kita berbicara perusahaan, bukan berbicara emas, bukan berbicara Bitcoin yang tidak ada perusahaannya dan suplainya terbatas. Artinya nggak bisa dijadikan reserve gitu. Itu mungkin sekedar rumor, sekedar gosip, tapi rumor dan gosip itu dimakan sama para pelaku pasar dan itu udah cukup ya untuk penggerakan market ya, hingga XRP bisa mencapai angka 3,3 teman-teman per kemarin. Nah, itu udah cukup buat ngedorong gitu. Jadi any news ya, any sentiment, any rumor itu bisa banget buat ngedorong market gitu. Karena hari ini saya sudah jelaskan kepada teman-teman ya. Kamu yang tadi ngelihat di grup Telegram saya gitu kan, udah tahu dong kalau Donald Trump hari ini bertingkah ya. Katanya dia ajak maksudnya Trump ajak Xi Jinping untuk collab TikTok. Sebenarnya untuk ngebahas tentang TikTok, mungkin bisnis TikTok atau gimana gitu kan ya, untuk meningkatkan efisiensi perdagangan gitu, karena kita tahu TikTok itu udah kayak online shop. Nah, cuman menariknya begini ya, waktu dia ngomongin itu bener-bener tadi ini efek Trump nih tuh, sweep atas, sweep bawah, and then dia naik. Makanya kalau kalian lihat di euro US dollar, kenapa saya ada buy sell short kayak gini ya, karena saya ngelihat itu tadi salah satunya. Cuman kaget ya, naiknya gara-gara Donald Trump. Lucu banget menurut saya sih ini dari situasi market saat ini. Dan percayalah teman-teman ya, Trump effect akan terus ya berada di market sampai nggak tahu ya, selama dia nanti menjabat. Every tweet, every sentiment, every statement yang dia ngomongin soal kripto, benar-benar harus hati-hati. Benar-benar harus hati-hati. Ya, karena itu bakal mengundang volatilitas, tapi bisa juga dalam kondisi yang sangat agresif. Karena kita tahu, kripto terutama specifically, itu reaction-nya benar-benar signifikan, apalagi terhadap sentimen ya. Walaupun belum terbukti, tapi udah goyang duluan. Biasanya begitu. Dan di sini ya kita lihat ada berbagai data ya, berbagai informasi yang kalian sebenarnya bisa dapetin ini di telegramnya Coin Telegraph sih, nggak susah ya teman-teman ya, buat dapetin informasi itu nggak perlu bayar sampai mahal-mahal banget, malah ini lebih cepet setahu saya ya.
Banyak ya teman-teman di sini. Ada ngomongin Senator Cynthia Lummis ya, criticize the potential sale of 69.370 Bitcoin yang ditahan oleh Silk Road case ya kan, arguing it conflicts with effort to create US Bitcoin Strategic Reserve. Ya, ini kan berarti udah tinggal tunggu hari Senin, ya kan? Hari Senin Donald Trump menjabat, ya bisa diperintahkan jangan dijual ya. Kita nggak boleh, kita nggak mengizinkan untuk jual gitu kan. Karena kita punya planning kayak gini-gini. Ini berbicara soal efisiensi, itu dapat harga barang lebih murah gitu. Ya udah, kita keep aja ya. Kita keep aja, jangan dijual. Satu, ya kan? Kemudian di sini Trump udah kasih statement, katanya dia melihat bahwa cryptocurrency saat ini adalah national imperative atau priority yang harus dibereskan dulu teman-teman. Artinya mereka akan lebih terkonsentrasi untuk ngurusin strategic reserve dan bla 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 bla. Mudah-mudahan ya bisa direalisasikan di hari pertama, dia bisa tunjukin, mudah-mudahan. Kemudian SEC General Counsel Megan Barbero, key advisor since 2023 to step down in 3 days. Ini juga nemenin Gary Gensler teman-teman ya, yang negatif-negatif sama kripto diusir-usirin, kira-kira gitu ya. Tether CEO Paolo Ardoino says the company could consider more presence in the US, but is remaining cautious as it waits to see how the regulatory landscape changes under Trump's administration. Ini saya rasa nggak jadi masalah ya, karena Donald Trump juga tahu Tether itu megang US Treasury lumayan banyak ya, jadi Trump tahu harusnya. Mudah-mudahan ya. Elon Musk SpaceX hold 8.285 Bitcoin valued at approximately 851 million dollars. Mudah-mudahan nggak dijual. Tapi karena Elon Musk lagi dekat Donald Trump, kayaknya nggak dijual deh teman-teman ya. Dan satu FAT ya, yaitu DCG. Ini berhubungan dengan CoinDesk, berhubungan dengan Three Arrow Capitals di sini ya. Ada tuntutan lah ke sana. Dan final partnya adalah udah teman-teman ya, itu aja ya, sebetulnya. Jadi this week actually pendorongnya itu beberapa ya, datang dari orang-orang ini gitu ya, kayak Christopher Waller ya, dia kasih statement yang relatif dovish, jadi orang percaya kalau The Fed bisa pangkas suku bunga lebih dari sekali tahun ini. Kemudian ada Cynthia Lummis yang udah mulai vokal banget soal dia mengembangkan US Bitcoin Strategic Reserve. Itu udah beberapa hari yang terakhir saya juga udah sampaikan kepada teman-teman, kita udah lihat dia nge-tweet juga can't wait for day one di office gitu kan. Ya ini buat ngomongin soal kripto, ceritanya dia lagi semangat banget teman-teman. Dan ya itu adalah sebuah bentuk keseriusan mungkin ya untuk pemerintahan Donald Trump untuk mensupport ekosistem crypto market di US, sehingga secara market akan lebih gampang ya untuk mengadopsi dan bertambah lagi yang namanya money flow ke situ. Hopefully teman-teman, finger cross ya. But so far ya itu ya cukup positif. Dari price action juga bagus. Kalau misalkan daily Bitcoin bisa closing di sini, saya cukup yakin bakal lebih banyak orang-orang yang keluar dari ya YouTube-nya ya teman-teman. Maksudnya bukan keluar dari YouTube, tapi lebih kayak they will be very very crazy FOMO ya. Saya lihat udah beberapa di grup-grup Telegram yang istilahnya sifat-sifatnya kayak berita-berita gitu kan. Nih misalnya salah satunya yang lumayan rame itu adalah The Bull. Dia bilang we are so fucking back baby ya. Dia bilang kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? Ya ada beberapa lah ya teman-teman sekalian yang mungkin kalian juga tahu ya, kayak Watcher Guru juga sama nih. Kan biasanya dia keluarin tuh just in sekian. Nah, ini udah mulai ya keluarnya semuanya yang positif. Nah, ini sebenarnya adalah satu kondisi yang jujur saya malah takut sih ya. Dalam artian I'm happy ya, don't get me wrong teman-teman, I'm happy karena most of my setup itu bullish ya saat ini. I have Cardano ongoing long position, ini bullish, kemudian juga masih fight dengan Cerebro ya, ini juga alot banget ya. Dan masih ada lagi kemarin kita nge-call Dogecoin ya, personally saya nge-call Dogecoin. Ini thankful banget buat teman-teman yang ngebahas lewat live session kemarin ya, gara-gara D-nya apa guys, yang menang Doge ya. Begitu saya lihat Doge oke nih, wah bagus juga ya price action yang saya noticing. Habis itu saya inform ke teman-teman di SHG itu just a moment before dia breakout tuh ya. Hi guys, just realizing Doge kelihatan menawarkan peluang menarik bla 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 bla, and then boom rally ya.
And also we called on Mudeng ya, just a moment before dia rebound tuh Mudeng ada potensi untuk bottoming di sini, optional and bla 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 bla. And then Mudeng hari ini rebound. Jadi ya kalau Bitcoinnya naik terus gimana? Bagus, saya juga happy gitu. Karena basically structure oke, mendukung ya. Beberapa setup saya juga terdukung jadinya cenderung positif gitu kan. Maka yeah, I think it's good ya. Just need Bitcoin for confirming everything, teman-teman ya. Mudah-mudahan kita meneruskan kembali struktur yang terbentuk di time frame hourly-nya ya. Kalau kita lihat saat ini one push to the upside, pullback-nya cuma di sini doang. Tipis itu juga ya. Saya bisa bilang pullback tipis, tapi selebihnya kita lihat apa? Up only, teman-teman ya. This is crazy. Kalau misalkan nanti Sabtu, Minggu ya kan kita masuk weekend nih, ternyata Bitcoin somehow harus having correction dulu gitu ya. Ya kita expecting lah untuk dia testing ke previous high point di sini gitu kan. Mudah-mudahan dia ketahan somewhere around this range untuk dia create continuation, karena technically kita bisa bilang Bitcoin itu ya so far cukup bagus. Ya, terutama dari perspektif daily close ya. Nah, yang lebih menariknya teman-teman, saya nggak tahu kalian aware atau enggak, but if you take a look on the weekly, that's a big close ya. That's a very very strong close, dan menariknya adalah dia holding cukup di EMA 8. Nggak perlu sampai imbalance, nggak perlu sampai weekly imbalance, cukup testing EMA 8, retest, fake out, liquidity sweep, and then holding, terus ngehajar ke atas. Dan ini saya rasa yang kenanya udah banyak ya teman-teman, likuidasi. Tapi dari sell short, makanya saya nggak pernah mencoba untuk call the top ya, kayak di mana nih topnya, call istilahnya expecting kayak ini kayaknya topnya nih gitu ya. Nggak, teman-teman ya, kita lebih concerning ke following the structure, that's all. Dan menarik ya, cuma 182 juta dolar ya, karena ini kalau secara liquidation map harusnya nih yang di bagian sebelah kanan alias yang sell shorting udah pada kebantai semua teman-teman. Sekarang medianya ada di sebelah kiri nih, dan gendut sekali ordernya ya kan. Apakah nanti saat Donald Trump dilantik akan dibanting, atau malah terus meroket tanpa berhenti sama sekali? Nobody knows ya. Kalau saya pribadi, statement saya simple teman-teman. Yang pasti saat ini I see rejection on Bitcoin dominance ya. Kalau saya lihat di sini kan sebenarnya acuannya kita begini nih ya. Ini kalau cuman kita lihat dari perspektif daily nggak kelihatan. Kalau kelihatan, kalian lihat yang 4 jam nih kelihatan tuh ya, rejectionnya bagus. Hopefully ini adalah bearish Quasimodo dan tervalidasi untuk dia creating lower low, sehingga per sekarang tadi yang terakhir kita update ya, sekitar tadi banget Ethereum dominance start rebound nih untuk time frame 4 jam ya. Mudah-mudahan Ethereum ya yang bisa dapat kesempatan untuk gerak nih sesegera mungkin ya, hopefully, karena kita juga udah successfully break dari support resistance-nya. Ya, I think it's too long ya teman-teman. Kita ngobrol udah panjang banget, tapi semoga teman-teman bisa dimengerti ya apa yang saya coba sampaikan. Saya paham teman-teman, mungkin kadang-kadang bagi sebagian orang saya tidak terlalu gamblang mengatakan akan naik atau akan turun gitu kan. Karena saya seneng ya, artinya nge-build kalian juga yang nonton YouTube channel ini bisa lebih smart lagi gitu ya. Saya bener-bener niatannya ya educate teman-teman ya. I mean kalau misalnya kalian merasa begitu, kalian merasa dapat banyak sekali manfaat dari pembahasan saya seperti ini ya, type lah di kolom komen ya. Saya senang banget bakal ngelihat kalian punya chattingan teman-teman ya, kalian punya komen ya. Ya looking forward ya untuk membaca kira-kira apa aja ya yang dari kalian gitu. Dan kalau misalkan pada bilang kan gila botnya banyak banget. Ini saya sekalian saya tegaskan di sini, ini emang gila ya. Bot ini gila dia ya. Saya sampai ngomong gila 2 kali teman-teman. Kenapa? Karena XAI-nya itu udah banyak banget tuh. XAI 220 ya kan, kemudian XAI 522, 533, 551, 600, 60, 901, 89. Saya nggak ngerti ini apa sih sebenarnya ya. Kayak jualan token kah? Apa gimana ya? Sumpah bercanda banget ya. Gak jelas gitu ya. Yang pasti bukan saya yang bayar ya. Saya bukan bayar buzzer juga ya. Nggak pernah bayar buzzer. Kalaupun bayar saya nggak tahu buat apaan ya. Mungkin buat review aplikasi ya. Oke teman-teman sekalian ya. Thank you very much for watching. God bless to everyone. And I'll see you guys again in the next update and the next live streaming. Cheers. Bye-bye guys.